Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Bakar At-Talhi. Siapa Abu Bakar At-Talhi? Sana menceritakan kepada kami Abu Husain Al-Qadi. Siapa Abu Husain Al-Qadi? Sana menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Isa bin Abdullah Al-Ubbari. Sana menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik an Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an Ali bin Husain. Qala, berkata siapa Ali bin Husain. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata Ali, siapa Ali bin Abi Thalib, putranya Abi Thalib. Idza kana yaumul qiyamah, idza kana tatkala tiba yaumul qiyamati, apa itu kiamat, hari kiamat. Atat, akan datang, ad-dunya, apa itu dunia, bi ahsi zinatiha, dengan hiasan yang paling baik. Jadi nanti di saat kiamat, dunia itu juga bakal ikut datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perhiasan yang begitu indah, dengan perhiasan yang begitu megah. Apa harapannya dunia? Mendatangi Allah. Summa, kemudian qalat, berkata apa itu dunia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, habni, hendalah memberikan siapa engkau nih kepadaku, li ba'di auliyaika, terhadap sebagian kekasihmu. Jadi dunia itu dengan membawa berbagai kemegahan, dia berharap dunia itu diberikan kepada sebagian kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagian kekasih Allah. Jadi dunia itu punya harapan supaya dunia itu menjadi milik dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah ta'ala, fayaqulu, maka berfirman Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala. Apa kata Allah? Idhabi, hendalah pergi engkau. Diusir tuh sama Allah itu. Dunia datang menawarkan diri supaya dirinya itu diberikan kepada kekasih Allah. Tapi oleh Allah diusir dunia itu. Idhabi, pergilah engkau. Fa'anti la syai'a, fa'anti, karena sesungguhnya engkau, la syai'a, tidak ada nilainya engkau. Dunia itu tidak ada nilainya tatkala diberikan kepada kekasih Allah. Jadi kalau seumpamanya dunia masih ada nilai buat kita, berarti kita bukan kekasih Allah. Begitu kira-kira pemahamannya. Gitu, Mas. Jadi dunia itu tidak akan ada nilainya. Kita berebut sama kayak. Iya. Kita berebut malah. Berebut kita. Dunia tidak ada nilainya tatkala dunia itu diberikan kepada kekasih Allah. Sampai dunia menawarkan diri. Kita ini dunia nggak pernah nawarkan diri sama kita, malah kita yang ngejarin dunia itu gak selesai-selesai. Kadang kita lupa kalau kita diciptakan oleh Allah. Kita itu awal diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, lupa kita. Kalau kita dilahirkan di awal, itu dilahirkan dalam keadaan suci. Mempertahankan produk awal itu tidak gampang. Apa kata Allah? Idhabi fa'anti la syai'a. Pergilah, engkau tidak ada nilainya, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Apa? Anti ahwanun, anti engkau ahwanun, terlalu hina, alayya, bagiku, an ahbaki, untuk memberikan libak di auliyai, kepada kekasihku. Jadi kata Allah, dunia itu terlalu hina kalau itu diberikan kepada kekasih Allah. Saya pernah baca dalam satu keterangan itu,
Kenapa kalau siang itu kok hawanya panas, kalau malam kok hawanya dingin? Itu pernah baca dalam satu keterangan, siang itu memang diciptakan dari benih-benih neraka. Karena siang itu tempatnya maksiat. Makanya orang bermaksiat itu banyak di siang hari, Mas. Iya. Gelap, kalau rumah gelap. Jarang lampunya. Tapi yang paling banyak bermaksiat itu manusia itu ya siang. Berdagang, melakukan maksiat dalam perdagangan. Iya kan? Jualan rempeyek 1.000, dikurangin bahan-bahannya, ya, dan lain semacamnya lah. Nah, malam itu diciptakan dari benih-benih surga. Makanya coba lihat, seringkali ulama itu malam dia gunakan untuk tidak tidur, tapi tidurnya banyak di siang hari dia. Ternyata kalau kita sedikit ambil hikmahnya, dia di siang hari itu untuk menghindari maksiat. Kalau kita kan siang kok tidur, ini kerjalah. Iya kan? Tapi tidurnya ulama itu walaupun siang, tadi itu katanya Kang Maryudi, tidak pernah tidur setelah subuh. Dia pasti tidur setelah terbitnya matahari. Pagi nih nggak tidur dia, tapi terbit matahari tidur dia udah. Karena kata Imam Nawawi, kalau tidur pada subuh sebelum tulu isyamsi itu min asbabil fakri, salah satu menjadi penyebab kefakiran. Malam nggak tidur ulama itu. Kita sering juga malam nggak tidur, Mas. Tapi bedanya ulama itu pegang tasbih, pegang Quran, kita itu pegang handphone, main Mobile Legend. Iya. Gak tidurnya sama, tapi perilakunya yang berbeda gitu. Bagaimana kemudian setelah itu diusir oleh Allah, fatutwa, maka kemudian dilipat apa itu dunia, kama sebagaimana yutwa melipat, ats-tsaubu apa itu dilipat, ats-tsaubu apa itu pakaian, al-khaliqu yang usang, fatulqa maka kemudian dilempar, finnari ke neraka. Jadi saat dunia itu mau diberikan, menawarkan dirinya untuk diberikan kepada kekasih Allah, oleh Allah itu diusir, suruh pergi. Dia kemudian bagaikan kain, dianggap bagaikan dunia itu bagaikan kain yang usang yang sudah tidak bisa kita pakai. Kain-kain yang sudah rusak, yang sudah jelek, yang tidak kita pakai. Dunia seperti itu kira-kira. Karena ternyata memang kalau kita pikir secara jernih ya, memang kita ini sering kali dibodohin oleh dunia itu. Iya. Ketipu mulu ya. Ketipu mulu kita. Tipuan nyata. Lu kasih mau aja kan. Iya. Tapi walaupun itu sudah kita sadar kalau kita ditipu, seringkali kita itu masih, bukan seringkali, selalu ya. Kalau sering itu pernah tidak. Kita itu selalu ngejar itu urusannya. Betul. Ngejar itu urusannya. Lalu terus sekarang pertanyaannya, itu kita ini sebenarnya orang yang pinter apa orang yang bodoh? Kok masuk jurang berkali-kali gitu loh. Itu namanya bukan goblok, gobok. Iya kan? Coba bayangkan, ulama itu waliullah itu sampai dunia itu menawarkan diri kepada Allah supaya dia diberikan kepada kekasihnya Allah. Malah nggak dibolehin sama Allah karena dianggap hina itu. Dunia itu. Itu kan luar biasa itu. Ini sebenarnya pelajaran penting buat kita.
Nggak sanggup. Apun jadi. Lah terus bagaimana kita berarti nggak boleh dan ngejar dunia? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh lah. Tapi kemudian setelah kita dapat dunia itu, kita tasarrufkan ke jalan yang memang itu jalannya untuk Allah juga gitu loh. Seringkali kan enggak sama kita. Yang kita tasarrufkan untuk jalan Allah mungkin hanya 0, sekian persen. Betul. Lagi inget doang itu. Iya kan? Lagi inget tasawuf. Begitu kita. Telepon lagi pulang. Dan kadang kita itu berbagi itu karena ada komersialisasi. Ada keinginan-keinginan yang didapatkan. Saya nih kalau suka bagi ke Pasrof, biar Pasrof nanti senang sama saya. Saya nih kalau bagi kepada ini supaya nanti dia suka sama saya. Kadang ada komersialisasi begitu. Pasti itu. Jangankan berbagi, sholat aja kita masih komersil, bos. Minta imbalan. Sholat kita masih komersil, bos. Iya. Masih komersil kita. Itu. Mana? Maka wakana dan ada siapa itu Ali. Zahidun ialah orang yang zuhud fid dunya di dunia. Jadi Ali itu zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu kata salah satu ulama adalah an-nadhru ila dunya bi'aini zawal. Melihat dunia dengan anggapan dunia ini bukan apa-apa, dengan ketiadaan. Udah injak bumi. Iya, Udah injak bumi. ya udah. Kan kalau kita masih melihat dunia ini memiliki kekuatan. Dunia itu dianggap memiliki kekuatan sama kita. Karena kita kalau gak punya duit pusing, bos. Kalau pusing masih mending, rungsing lebih parah lagi. Sing ada. Orang kira murang maring. Walaupun seringkali sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan. Salah satu contoh, uang kita kagak laku. Seringkali itu, mah. Sering itu. Sobek sih kalau. Bukan karena sobek. Contoh misal Kang Mario. Kita ini punya temen yang akrab banget. Misal dia dagang apa begitu. Kita datang beli barang di situ. Terus si pembelinya nggak mau, nggak usah bayar kamu. Kan nggak laku itu duitnya berarti. Terima. Iya kan? Ternyata seringkali kita itu diberi pelajaran untuk mendapatkan sesuatu itu tidak harus dengan uang. Tapi dengan bangunan komunikasi yang baik dengan orang. Iya kan? Oh iya toh? Saya dengan sampean sekarang nih. Mau makan apa? Setiap kemis itu Pak Srob bawain. Apakah saya dengan sampean bayar? Kagak, bos. Tinggal mangan doang. Artinya apa? Uang kita kagak laku itu, bos. Artinya untuk mendapatkan apa yang membuat kita kenyang, itu tidak seharusnya dengan uang selalu. Tapi kenapa kemudian pikiran kita selalu berpikir kalau gak ada uang kita kagak makan? Emang yang dimakan duitnya? Kagak. Kan gitu. Nah itu ya, karena kita memang seringkali banyak keinginan. Terlalu banyak keinginan kadang kita itu. Terlalu banyak keinginan, ingin. Tidak ngukur dengan diri kita. Makanya tidak pernah zuhud kita. Iya. Kalau kita gak punya keinginan, hanya kebutuhan yang apa yang kita lakukan, bisa zuhud kita. Kalau cuma kebutuhan, apa kebutuhannya? Makan sama minum. Zuhud kita mah. Selama anak istri kita bisa makan dan minum dan cukup untuk makan dan minum, zuhud kita. Tapi kita itu gak zuhud karena banyaknya keinginan itu, bos. Kayak saya pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya pesawat terbang lah, pengen punya inilah. Akhirnya gak zuhud-zuhud kita.
Tapi kalau kita zuhud, saya yakin kalau kita zuhud, dunia bakal datang sama kita. Nggak perlu kita cari itu. Buktinya para ulama kayak semua itu mah. Ya. Karena kita itu cuma ilmunya sudah sama-sama punya ini mah. Saya sampean sudah punya teorinya. Iya. Prakteknya yang nggak bisa. Iya, prakteknya yang nggak bisa. Sering kita baca itu Allahus Somad, Allahus Somad, baca kita. Tapi apakah betul kita somattu ilallah? Apa sudah benar-benar kita menggantungkan diri kita kepada Allah? Kagak. Itu persoalannya di situ aja problemnya, Mak. Problemnya di situ. Fakusifa maka kemudian disingkap lahu terhadap Ali apa al-ghita'u, apa itu tabir. Karena zuhud Ali maka dibuka tabirnya. Bagaimana kalau orang dibuka tabirnya? Wahuda dan kemudian dapat petunjuk, wabasara dan dapat melihat, fazila maka kemudian hilang anhu dari Ali apa itu buta. Ali kemudian mampu melihat tembus pandang yang tidak bisa dilihat kita. Kita itu kan tidak buta, Bos, tapi sebenarnya buta. Kita nggak buta, tapi sebenarnya buta. Kita nggak budek, tapi sebenarnya budek. Di mana Ali nggak butanya? Ali tidak buta, dia sadar bahwa dia itu betul-betul miliknya Allah, sehingga dia itu mengabdikan dirinya kepada Allah. Kalau saya dengan sampean kan enggak, ngabdi sama bini kita. Karena yang kita takutin bini kita. Kalau sudah urusan nama bini, ampun dah. Kalau cuma nama kita jadi AKBP nih, kita posisinya AKBP, bini kita sudah di atasnya AKBP. Apa itu kalau di atasnya AKBP itu? Kombes ya? Kombes. Ya. Kalau kita kombes, istri kita udah jenderal. Iya. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Dzarin, siapa Abu Dzar Muhammad bin Husain bin Yusuf Al-Warraq. Sana menceritakan kepada kami bin Husain bin Hafaz. Sana menceritakan kepada kami Ali bin Hafaz Al-Absi. Sana menceritakan kepada kami Nasir bin Hamzah. An abihi dari bapaknya Nasir. An Ja'far dari Ja'far bin Muhammad. An abihi dari bapaknya Hamzah. An Ja'far dari Ja'far bin Muhammad putranya Muhammad. An Muhammad dari Muhammad bin Ali putranya Ali bin Husain. An Husain bin Ali an Ali Abi Thalib karramallahu wajah. Qala berkata siapa Ali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini hadis Nabi nih, bukan karangan, hadis Nabi. Kata Nabi, man zahada fid dunya, barang siapa zahada yang zuhud fid dunya di dunia, apa? Allamahullahu ta'ala bila ta'allum. Allamallah akan mengajarkan Allahu siapa Allah Ta'ala bila ta'allumin dengan tanpa belajar. Kalau dulu namanya ilmu ladunni, wa fi ladunni qalla wa fi. Ilmu ladunni. Jadi orang kalau zuhud nanti Allah yang bakal ngajarin langsung. Sehingga banyak kita tahu orang yang diberi kemampuan oleh Allah karena dia sudah menjadi kekasihnya, mampu mengetahui di balik tabir. Di balik tabir. Kata kita istilahnya adalah mukasyafah. Bukaan hasafah. Bukan muka mana? Muka aja lu. Makanya dia akan tahu apa yang tidak diketahui. Saya ingat ada satu keterangan bahwa bagi seorang kekasih Allah, alam dan seisinya ini hanya bagaikan genggaman tangan. Sehingga dia bakal tahu apa yang ada di mana-mana saja. Ya, contohnya kita handphone begini, kita bakal tahu di depan, di balik, di belakang, bakal tahu. Makanya apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Inggris, apa yang ada di Irak, apa di mana,
waliullah itu tahu lebih awal, itu ya karena begitu. Saya kemudian ingat pada proses penciptaan Nabiullah Adam. Awal penciptaan Nabiullah Adam itu dikisahkan bahwa Allah itu mengambil tanah, dan tanah itu bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang nggak diambil. Kemudian diciptakan menjadi Adam. Makanya kadang ada tanahnya mungkin tanah kasar, manusianya jadi kasar aja urusannya, ya kan? Kemudian diambilnya itu tanahnya itu tanah kuburan, jadi tukang nakut-nakutin orang, jadi hantu, ya kan? Ya kan? Kemudian ngambilnya dari tanah warisan yang selalu disengketain, ya akhirnya jadi tukang sengketa, ya kan? Ya macam-macam. Itu kira-kira. Jadi kata Nabi, mangkana man zahada fid dunya allamahullahu ta'ala bila ta'allum. Itu yang pertama. Yang kedua, wahadahu bila hidayatin. Wahadahu, dan akan mendapatkan, memberi petunjuk kepada orang yang zuhud bila hidayatin, tanpa dengan petunjuk lahiriah. Artinya apa? Dia akan mendapat petunjuk langsung dari Allah tanpa harus banyak diskusi seperti ini. Kita ini kan terlalu banyak diskusinya, bos. Iya. Kita ini terlalu banyak diskusinya. Maka wahadahu bila hidayatin. Kemudian wa kasyafa anhu al-amma. Wa kasyafa, dan akan membuka Allah anhu, terhadap orang yang zuhud itu, al-amma, terhadap kebutaan. Orang zuhud itu akan dibuka kebutaannya. Tadi yang saya bilang, kita ini sebenarnya melihat tapi hakikatnya buta. Kita mendengar hakikatnya budek. Kenapa? Karena kita itu mendengarnya cuma mendengar saja, tapi tidak bisa mengaplikasikan. Tahu kita apa yang dikatakan Allah, tapi tidak kita kerjakan, dan lain semacamnya. Kita tidak buta melihat, tapi penglihatan kita tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Gitu. Itu yang kedua. Wa kana, dan ada siapa ali bidzatillahi ta'ala, terhadap zat Allah Ta'ala, aliman, mengetahui. Maka ali itu memiliki pengetahuan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ali itu sudah betul-betul yakin kepada Allah, enggak ragu-ragu dia. Kalau kita kan cuma mulutnya yang yakin, bos. Untuk membuat sama antara lisan dengan hati ini kan gak gampang. Wong kita sholat aja hati dengan lisan gak bareng kok. Iya. Iya. Padahal itu sudah jelas kita bilang mau komunikasi dengan Allah pas sholat. Tapi antara lisan dengan hati kita nggak ketemu. Sama aja kayak gitu gini. Sama aja saya ngobrol kayak ini. Bisa main HP. Iya. Itu kalau seumpamanya malaikatnya galak, mas, kan ditempeleng kita, mas. Iya. Gitu. Lah kita ini menyamakan antara apa yang ada di lisan kita dengan apa yang ada di hati kita. Itu susahnya setengah mati. Gak usah dalam hal-hal yang lain. Satu saja kita buktikan, dalam sholat aja kita gak bisa. Gak bisa. Mungkin kita bisa saat Allahu Akbar, takbiratul ihram doang. Karena ada tuntutan niat itu fil qalbi, ya kan? Harus muqtaronan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan apa gerakan awal kita. Di situ kali. Habis itu sudah bismillahirrahmanirrahim, mulut doang, bos. Hati kagak bismillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin cuman mulut doang, hati kagak. Ruku itu cuman membuat bentuk tubuh kita begini, tapi tidak ruku beneran. Sujud hanya memenuhi ke apa? Syarat sahnya sholat, membuat jidat itu nempel di mana? Di ini, di mana? Di teras. Tapi tidak sujud beneran kita. Sujud itu kan penghambaan diri tertinggi kepada Allah. Coba sekarang, saya dengan sampean ini sholat sudah dari umur berapa? Sampai dengan sekarang, sholat kita setiap hari 5 kali kita sholat. Sudah lama kita itu sholat. Tapi pertanyaannya, apakah ada dampak yang signifikan dari sholat kita terhadap perilaku kita?
Berarti kalau semuanya gak ada dampak yang serius, berarti ada problem dalam sholat kita kan? Lah, tapi itu tidak pernah kita pikirkan. Tapi kalau problem usaha, ini bakso kok sepi ya, itu pikir sama kita. Pikir sama kita. Ya kan Bos ya? Tapi di saat problem santri berapa yang masuk, dipikir tuh sama kita. Tapi di saat ada problem terkait dengan sholat kita gak pernah mikir itu Bos. Karena kita sudah menganggap pokoknya rukuk, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam dari takbir, selesai beres tuh urusan sholat kita. Ya kan? Maka penting itu muhasabah itu. Mencoba evaluasi terhadap satu dulu deh, gak usah banyak-banyak sholat kita itu. Muhasabah kita dalam sholat kita. Wong kita lebih seneng muhasabah yang lain kok, muhasabah bisnis, muhasabah usaha, muhasabah yang lain lah yang kita seneng. Padahal kita di saat muhasabah sholat kita, dampaknya itu kepada yang lain juga kan? Kepada usaha kita pasti dampak, kepada perilaku kita pasti dampak, kepada keluarga kita pasti dampak, kepada lingkungan kita pasti dampak, ya kan? Pasti berdampak. Tapi itu seringkali tidak mau kita evaluasi. Karena Sayyidina Ali itu kemudian tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala wa irfanillahi taala, maka makrifat kepada Allah fi sadrihi, di hatinya, aziman yang agung. Maka Ali itu kemudian di hatinya itu sudah masuk pada wilayah ma'rifatullah. Kita kan nggak mau, kayaknya tidak punya cita-cita menaikkan status diri kita. Kita itu seringkali salam, wih, siap. Jadi kita itu seringkali tidak pernah berpikir bagaimana menaikkan status diri kita di hadapan Allah. Nggak pernah kita kadang mikir. Mikir kita itu hanya ingin menaikkan status diri kita di dunia. Bagaimana ekonomi hari ini dapat penghasilan 10.000, besok jadi 20.000, terus besok 30.000. Jadi yang kita pakai mangkana yaumuhu khairan min amsihi itu tidak dalam konteks membangun hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak begitu kita itu, Mak. Lah Sayyidina Ali gak begitu. Makanya Sayyidina Ali itu punya status ma'rifatullah. Kenapa dia punya status ma'rifatullah? Tadi itu karena Sayyidina Ali itu sudah masuk orang yang zahidun, orang yang zuhud. Kalau kita kan cuma namanya aja Bos, dikasih nama zuhud Bos. Zahid. Zahid, iya. Nah, kalau kita sudah zuhud, maka tadi itu orang yang zuhud, Allah pertama akan allamahullah bila ta'allumin. Allah akan mengajarkan dia tanpa harus belajar. Allah akan membuka penglihatannya menjadi mukasyafa, bukan buka hasafa. Iya. Nah, tentu kekasih Allah itu siapa? Kekasih Allah itu harus melewatin ulama. Kata Imam Abu Hanifah itu, semalam saya ngobrol itu, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kalau seumpamanya tidak ada ulama yang menjadi waliullah, maka waliullah itu tidak ada. Jadi untuk menjadi waliullah itu harus melewatin ulama. Ulama itu apa? Ulama itu adalah satu, dia harus alim, harus punya ilmu. Ya, itu syarat jadi ulama itu. Yang kedua, dia harus waro. Harus waro dia. Jangan kayak kita. Sabet aja udah urusan, Pak. Ya kan? Ketiga, dia itu harus qanaah. Coba lihat wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah itu, ulama-ulama itu.
Dia tidak pernah berpikir dengan cacian orang. Nggak pernah dia berpikir dengan cacian orang. Nggak pernah sakit hati dia dicaci orang. Dan tidak pernah membusungkan dada tatkala dipuji oleh orang. Karena kedua-duanya udah gak ada kepentingan buat dia. Kalau kita kan masih panas telinga bos saat dicaci orang bos. Iya. Kita disenggol dikit aja udah pusing bos urusan. Iya. Tapi kalau para ulama itu tidak pernah itu. Gak ada dia itu dicaci orang sakit hati, kagak dia. Gak usah jauh-jauh lah. Yang nggak terlalu lama lah bersama kita kemudian wafat. Gus Dur itu, bagaimana dicaci orang? Begitu. Jadi pertama harus waro, dua harus qanaah, tiga dia harus zuhud dia. Harus zuhud. Makanya cari ulama susah sekarang bos. Yang banyak itu kiai sekarang bos. Yang banyak kiai haji, ustadz sekarang bos. Ulama itu susah sekarang. Kalau cuma cari kiai, cari ustadz gampang. Jangan pulang-pulang di musola di mana pakai sarung terus udah dipanggil ustadz sekarang mah. Tahu satu hadis an-nadhafatu minal iman udah jadi kiai sekarang mah. Iya. Bahkan hari ini itu panggilan kiai itu sudah apa ya? Sudah menjadi hal yang tidak bisa membedakan. Padahal kalau dulu panggilan kiai itu sakral loh. Dulu itu sakral. Ya kan lucu, kayak saya panggil kiai kan goblok yang manggil itu. Iya. Dulu itu enggak semua bisa dipanggil kiai. Ada ukuran untuk dipanggil kiai itu. Apalagi dipanggil Gus, ada ukuran. Sekarang semua udah gas-gus aja udah sekarang. Iya. Bagus. Iya lah. Coba dah di beberapa grup tuh. Gus, Kiai, Gus, Kiai, mau mana? Wong santri secuil aja gak punya, satu aja gak punya, dipanggil kiai itu sekarang. Ya. Nah itu. Makanya penting itu kita untuk belajar ya, belajar waktu ke waktu untuk menganggap dunia ini tidak penting. Ya minimal dalam satu hari mungkin 1 detik lah kita bilang dunia ini nggak penting buat saya. Habis itu naik menjadi 2 detik, dunia ini nggak penting. Habis itu naik 3 detik, dunia ini tidak penting. Terus begitu. Siapa tahu nanti kita kemudian bisa nyampe pada 24 jam kita mengatakan dunia ini tidak penting. Kenapa? Ya tadi disampaikan dalam kitab ini bahwa suatu ketika dunia itu datang kepada Allah, minta supaya dirinya diberikan kepada waliullah, kekasih Allah, oleh Allah diusir. Nggak ada apa-apanya kamu, nggak penting kamu mah. Itu sampai menawarkan diri loh bos. Artinya apa? Dunianya yang butuh untuk bersama dengan kekasih Allah, bukan kekasih Allahnya yang butuh bersama dengan dunia. Kita kan cuma wali murid, wali santri. Iya. Waqat kila dan sungguh dikatakan inna tasawuf, sesungguhnya tasawuf al-baruzu yaitu keluar minal hijabi dari hijab ila raf'il hijabi untuk menyingkap hijab. Jadi tasawuf itu adalah keluarnya dari hijab. Apa hijab itu? Dunia ini hijab. Dunia ini adalah penghalang untuk membangun hubungan kita serius dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dunia.
Maka orang tasawuf, orang sufi itu belajar untuk keluar dari dunia ini. Artinya apa? Di hatinya supaya tidak terjangkit dengan dunia ini. Bisnis boleh, tapi bisnis itu tidak nyampe di hati. Karena bisnisnya hanya menjalankan perintahnya Allah. Nah, itu kan gak gampang, bos. Mau ngajar aja sekarang bukan bisnis, ngajar Quran nih. Kalau kagak dibayar, kagak mau. Ini udah jelas-jelas ngajar Quran. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, mengatakan bahwa syarat pengajar Quran itu harus satu niatnya. Apa? Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini ngajar Quran kalau gak dibayar, kagak mau, bos. Itu syarat kata Imam Nawawi itu. Kalau pengen muridnya itu menjadi ahlul Quran, maka syaratnya gurunya harus satu tujuannya, mencari ridho Allah. Wong kita kadang itu bukan cari ridho Allah kok, cari ketenaran. Buktinya sampai di syuting-syuting begitu ngapain itu? Iya kan? Jadi sekarang sudah kadang beda tipis itu. Antara syiar dengan riya itu beda tipis itu. Iya kan? Iya. Biar berguna kameranya. Beli, kata Jainur, beli kamera mahal-mahal, gak ada manfaatnya ini, Pak. Jadi orang tasawuf itu belajar bagaimana hatinya tidak terjangkit dengan dunia. Walaupun dia hidupnya pasti di dunia, karena dunia ini penting. Walaupun dunia ini sebagai tabir bagi kita untuk membangun hubungan dengan Allah. Buktinya, sholat aja, bos. Sholat, kita ingat air belum dikirim, bos. Iya kan? Kita lagi sholat, ya Allah, iya saya lupa. Saya tadi ditelepon apa? Suruh ngirim gas. Gasnya belum dikirim, Masya Allah. Itu benar itu. Hijab itu. Makanya orang tasawuf itu adalah al-baruzu minal hijab. Dia itu belajar untuk keluar dari penghalang. Itu tasawuf. Wong kadang kita memang nggak mau keluar kok. Kita mau nyemplung di situ mah. Berenang. Berenang kita di situ. Nah, oleh karena itu, sehingga tatkala hijab itu dibuka, maka bakal pandangan kita ini kemudian ya luas. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Terima kasih.